kasihan karena saya merasa ya udah memang ini udah resiko saya. Saya nggak perlu kecewa, nggak perlu sedih, saya hadapin aja. Sampai uang les masih minta, saya bayar. Uang buku 4,5 juta saya bayar. Untuk internasional, schoolnya Lodi untuk ngambil internasionalnya saya bayar. Udah, uang mobil saya bayar, tapi nggak tahu saya dibayar apa tidak mobilnya. Entah seperti apa kemelut yang mengikis asmara di antara keduanya. Kini Didi Mahardika dikabarkan menjalin cinta dengan Vanessa Angel. Lalu apa kata Jen Shalimar tentang kedekatan Didi dengan wanita lain? Benarkah hadirnya orang ketiga menjadi penyebab utama kandasnya jalinan cinta di antara mereka? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bang ya. Pokoknya aku pokoknya aku sampai sekarang masih terus mendoakan Mas Didi supaya dia juga diselamatkanlah dalam langkahnya gitu loh. Terkadang dia sendiri tidak menyadari kalau dia tuh dimanfaatkan gitu. Makanya aku selalu wanti-wanti sama dia, hati-hati dalam memilih teman, sortir. Kalau misalnya jalan sama teman-temannya juga jaga-jaga ini aja, langkah aja gitu. Takutnya dianya memilih maksudnya dianya niatnya baik gitu untuk berteman gitu, tapi justru malah dimanfaatkannya atau ditanggapinya beda. Jen sudah menjawab, ya sejauh ini nggak ada apa-apa kok. Cinta yang dulu membara kini berbuah prahara juga menimpa mantan suami istri Dea Mirela dan EL Ritonga. Bahkan atas mencuatnya prahara tersebut, Dea Mirela harus menyandang status sebagai tersangka atas dugaan penggelapan mobil yang dituduhkan mantan suaminya sendiri. Dan Rabu kemarin, Dea Mirela menjalani pemeriksaan di Polresta Bekasi untuk pertama kalinya. Tapi benarkah jika Dea Mirela merasa dirinya tak menggelapkan mobil seperti apa yang dituduhkan kepadanya? Dan mengapa di BPKB mobil yang diakui EL sebagai warisan dari ayahnya itu justru tertera nama Ninda, mantan istri EL? Saya nggak pernah ngomporin Ninda jual dong mobil ini, aku butuh uang buat Melody. Cuman kami berdua punya nasib yang sama, yang anaknya ditelantarkan. Cuman bedanya pada saat itu saya belum menikah, pada saat itu Ninda sudah punya suami. Suaminya yang bisa memenuhi semua kebutuhan anaknya, anak mereka, bahkan berlebihan. Sedangkan dia merasa miris, dia pernah merasakan juga di posisi saya yang benar-benar dia harus ngutang tanah sini untuk kebutuhan Melody. Ya beruntungnya saya masih bisa kerja buat Melody. Nah dia merasa prihatin dengan nasib saya, dan mungkin dia juga pernah merasa ini mungkin saatnya saya membalas apa yang udah pernah terjadi dulu di masa lalu antara saya dan Ninda dulu. Tidak pernah mobil itu saya kasih ke Ninda. Dan saya juga punya barang bukti. Dan saya punya bukti bahwa tidak pernah mobil itu saya berikan kepada Ninda. Dan pernah Ninda memaksa saya untuk bawa mobil itu dari Medan ke Jakarta. Saya tidak mau. Saya bilang, jangan. Ini bermasalah sama ahli waris. Karena ini dari ahli waris mobil ini. Udah. Saya bilang, lebih bagus nanti ada rezeki kita beli mobil baru lagi. Yang lain. Tapi jangan ini. Jangan diganggu. Jangan diutak-atik, ini mobil dari ahli waris. Dia jual kepada pihak ketiga. Lalu hasil dari penjualan mobil tersebut seluruhnya, saya ulangi lagi, seluruhnya dia transfer ke rekening Dea. Pertanyaan hukum seperti ini. Kenapa Ninda yang menjual mobil itu secara sah menurut hukum, tapi ketika uang ditransfer ke Dea menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum? Harusnya yang melaporkan penggelapan itu adalah Ninda. Tapi kan Ninda punya hak dong. Bukti kepemilikan barang tidak bergerak itu kan BPKB, Pak. Kalau BPKB barang bergerak,
ketika BPKB itu tidak dapat dijadikan jaminan sebagai bukti kepemilikannya, saya pikir orang juga akan ragu-ragu megang BPKB. Untuk apa kita pegang BPKB? Bakar aja lah, besok ada yang ngaku dia ngecicil selama ini bisa dia akui sebagai milik dia. Tapi kan hukum tidak melihat seperti itu. Nah, itulah yang saya katakan, mudah-mudahan kita semua tidak terkecoh dengan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi lain. Saat Dea Mirela mengaku Nindi yang telah menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada dirinya bukanlah hal yang salah, lantaran mobil itu atas nama Nindi sendiri. Tapi tidak begitu dengan EL Ritonga. Ia punya sederet bukti yang menguak siapa sesungguhnya pemilik mobil tersebut. Tidak berhenti di sini, persoalan ini juga menguak hal lain tentang tanggung jawab EL Ritonga sebagai ayah. Lalu benarkah jika EL tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada Melody, buah cintanya dengan Dea Mirela? Kaget iya, cuman akhirnya saya berpikir ini saya harus hadapin. Saya nggak boleh langsung cengeng atau saya harus minta belas kasihan, karena saya merasa ya udah memang ini udah resiko saya nggak perlu kecewa, nggak perlu sedih, saya hadapin aja. Sampai uang les masih minta. Saya bayar. Uang buku 4,5 juta saya bayar. Untuk internasional schoolnya Lodi untuk ngambil internasionalnya saya bayar. Udah, uang mobil saya bayar, tapi nggak tahu saya dibayar apa tidak mobilnya. Lebih dari 1 bulan, Olga Syahputra menjalani perawatan di Singapura. Selama itu pula sejumlah kabar simpang siur tentang kondisinya. Mulai dikabarkan koma hingga Olga meninggal dunia, tapi tak kunjung pasti kebenarannya. Dan Rabu kemarin, ayah Olga membawa sejumput kabar tentang kondisi terakhir putra tercintanya. Benarkah kondisi Olga Syahputra telah berangsur baik? Mungkinkah kini Olga tidak lagi berada di ruang ICU seperti yang belakangan santer diperbincangkan? Udah agak mendingan dah. Menuju ke arah yang lebih baik, itulah perkembangan kesehatan Olga yang dibawa ayahnya. Entah inilah kenyataan atau memang sengaja menutup-nutupi apa yang sesungguhnya terjadi. Yang jelas, semua penggemar setia hingga sahabatnya terus menanti kabar pasti tentang kondisi kesehatan Olga. Nyari-nyari sih, nyari kerabat ya kan, tadi kerabat ke Olga, terus teman-teman manajemennya gitu, kita nggak ketemu juga ya. nggak ada sama sekali di situ. Jadi kalau kayaknya keadaannya juga lagi kosong, terus karena aku memang nggak janjian gitu, jadi emang aku pikir kan Olga masih di sana, ya pokoknya mau datang langsung, memang nggak tahu juga kamarnya nomor berapa gitu kan, ya aku pikir kan kemarin yang tahu kan masih dirawat di sana, jadi kita langsung berangkat ke sana. Ya pokoknya emang ini sih modal nekat aja gitu, seperti yang kemarin aku udah bilang juga gitu. Tapi ya ternyata emang nyari juga, kebetulan lagi nggak ada yang jaga, nggak ada kerabat, nggak ada temen yang kenal, telepon juga mati semua handphonenya gitu. Telepon beberapa teman-teman di sana juga handphonenya kebetulan lagi pada mati gitu, jadi ya nggak bisa dihubungin. Terus ya kita kan juga nggak mungkin maksa ke pihak rumah sakit kan gitu. Pokoknya ya emang nggak bisa ketemu dan nggak ketemu, akhirnya tidak ketemu, nggak tahu juga seperti apa kepastiannya Olga di mana, karena kalau aku mau kasih informasi kalau emang aku melihat dengan mata kepala sendiri, karena ini kan simpang siur terus beritanya, takutnya jadi mengada-ngada. Jauh-jauh terbang ke Singapura, tak seorang pun yang bisa ditemui Melanie Ricardo. Begitu pula dari keterangan rumah sakit di sana yang juga menutup rapat tentang kondisi Olga Syahputra. Hal serupa juga dialami sejumlah selebriti lainnya yang pernah ke Singapura. Tapi mereka hanya bisa bertemu dengan manajer Olga. Dan benarkah jika Olga Syahputra akan segera kembali ke Indonesia pekan depan? Udah. Rencananya pulang kapan Olganya? Hari Senin. Hari Senin Ya. ke Jakarta. Pak Heru balik lagi ke sana, jemput lagi. Pak Heru balik jemput lagi ntar. Minta doanya Pak Heru. Terima kasih ya.
bilangnya juga ya kita nggak bisa nanya secara detail kenapa, dan aku mencari juga pihak keluarga atau pihak yang berkait juga di sana juga nggak ada, telepon juga handphonenya mati. Ya udahlah, aku pikir nggak apa-apa, nanti next time coba lagi dan coba janjian aja dulu. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Livra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.